Assalamualaikum. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman yang merupakan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada fase E atau kelas 10 semester 1. Namun sebelum itu, kita perhatikan terlebih dahulu video berikut ini. Iman itu bagaikan sebuah sungai yang mengalir dari mata air yang jernih. Mata air merupakan sumber utama kehidupan sungai. Sebagaimana hati sebagai pusatnya iman. Jika mata air keruh, maka keruh pula bagian yang lainnya. Namun, jika mata air tersebut jernih, maka air sungai tersebut juga akan jernih. Begitu pula hati. Ketika hati manusia baik, maka tindakan, ucapan juga akan baik. Demikian pula sebaliknya. Air juga menimbulkan suara. Gemericik air memberikan ketenangan, sebagaimana lisan manusia yang digunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan mengucapkan kebenaran yang dapat menumbuhkan ketenangan. Dan arus sungai yang merupakan pergerakan nyata dari mata air, seperti tindakan, adalah wujud iman yang terlihat. Jika arus sungai tersebut kuat dan mengalir ke arah yang benar, maka air akan bermanfaat untuk kehidupan, seperti mengairi sawah. Namun, jika arusnya kuat dan mengalir ke arah yang kurang benar, maka akan timbul bencana bagi sekitarnya, seperti banjir, atau bahkan menimbulkan longsor yang dapat memakan korban jiwa. Sama halnya seperti tindakan manusia. Ketika tindakan manusia baik, maka akan menimbulkan manfaat bagi dirinya maupun sekelilingnya. Demikian pula sebaliknya. Itulah analogi atau perumpamaan antara iman dengan mata air dan sungai. Oleh karena itu, materi ini sangat penting untuk dipelajari dengan sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Karena materi ini dapat membuat kita untuk lebih menghayati tentang makna iman. Lantas, apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini? Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan makna syu'abul iman dengan tepat. Kemudian, mengidentifikasi syu'abul iman beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga yaitu menganalisis cabang iman dengan nilai moral yang relevan dalam masyarakat modern. Dan tujuan kita yang terakhir adalah menyimpulkan pentingnya mengamalkan cabang iman untuk membangun karakter individu. Jadi saking pentingnya iman, ini harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Maka selama beberapa menit ke depan kita akan belajar dengan cabang iman yang kemudian dikontekstualisasikan dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke, teman-teman semua, sebenarnya iman ya, seringkali kita dengar mengenai iman. Apa sih yang dimaksud dengan iman?
Secara bahasa perlu diketahui ya, secara bahasa itu iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi apakah hanya cukup seseorang itu dikatakan mukmin, orang yang beriman, ketika dia hanya meyakini dengan hati? Tentu tidak. Apakah cukup apabila seseorang tersebut hanya mengucapkan dengan lisan kemudian dikatakan dengan sebutan mukmin? Tentu tidak. Karena apa? Ketiga hal tersebut berkaitan. Ketika seseorang meyakini dengan hati bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu Tuhan, Tuhan sekalian alam, maka hal tersebut harus diucapkan secara lisan dengan mengucapkan syahadat, kemudian dengan mengakui cinta kepada Allah, dengan mengucap alhamdulillah sebagai wujud syukur. Itu termasuk ke dalam iman dari segi lisan. Dan iman itu perlu diamalkan dengan perbuatan atau tindakan sebagai wujud nyata. Maka ketika orang tersebut sudah Islam dan mengaku beriman, namun perilakunya tidak mencerminkan iman, nah perlu ditanyakan nih, setinggi apa tingkat keimanannya, sejauh mana pemahamannya terkait iman. Nah, mari kita bersama-sama introspeksi diri, sebenarnya iman kita itu sejauh mana sih? Berkaitan dengan iman, pasti tidak asing di telinga kita mengenai rukun iman atau pilar iman. Ibarat sebuah rumah ya, maka iman itu menjadi dasar dari rumah. Kemudian Islam adalah tiang dari rumah, dan ihsan itu adalah atapnya yang melengkapi dari rumah tersebut. Nah, pilar iman itu ada 6 ya, atau biasa kita sebut dengan rukun iman. Oke, coba kita bernyanyi sejenak lagunya, yaitu Mana di Mana Anak Kambing Saya. Ayo. Ada berapa jumlah rukun iman? Rukun iman itu ada 6 jumlahnya. Kepada Allah itu yang pertama. Pada malaikat itu rukun kedua. Pada kitab ketiga, pada Rasul keempat, 5 kiamat, 6 qada dan qadar. Nah, dengan menyanyikan lagu, maka yang sebelumnya tidak hafal itu biasanya menjadi hafal. Kalau tidak hafal, ya perlulah dihafalkan. Masa tidak hafal dengan rukun iman? Anak TK saja sudah mampu hafal dengan rukun iman. Oke, lantas apa yang mendasari iman ya? Dasar hukum iman itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Ada banyak sekali ayat yang membahas tentang keimanan. Salah satunya adalah Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi.
Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Nah, dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya seluruh manusia itu telah membuat janji kepada Allah bahwa Allah itu adalah Tuhan manusia. Namun ketika di dunia ada banyak hal yang mempengaruhi ketauhidan dari manusia, termasuk salah satunya itu adalah keyakinan atau ketauhidan dari orang tuanya yang membuat orang tersebut memilih Islam, Nasrani atau yang lainnya. Itu salah satunya adalah pengaruh dari orang tua. Kemudian dari hadisnya, ada hadis riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa iman itu terdiri lebih dari 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, atau artinya tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka itu adalah bentuk iman yang paling tinggi. Nah, itu berarti iman dari segi lisan. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan. Misalkan di jalan itu ada, kita melihat ada batu ya, itu kita singkirkan. Itu adalah salah satu bentuk iman dari segi tindakan. Kalau ditanya dapat pahala atau tidak? Tentu dapat dong ya, asalkan diniati dengan ikhlas. Kalau tidak diniati dengan ikhlas atau berharap pujian, wah orang itu menyingkirkan gangguan dari jalan loh, berarti orang itu baik. Nah, berharap pujian yang seperti itu dari orang lain, maka itu termasuk ke dalam riya. Dan riya itu dilarang oleh agama. Riya itu apa sih? Nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Oke? Cabang iman itu yang pokoknya itu ada 3, hati, lisan, dan tindakan. Nah, dari cabang iman hati ini terbagi menjadi beberapa cabang lagi, ada 30 cabang, kemudian ada cabang dari lisan juga terbagi lagi, demikian pula dari tindakan. Orang yang beriman itu pasti memiliki tanda-tanda, di antaranya yang pertama hati bergetar saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika mendengar ayat Al-Quran, orang tersebut akan merasa bergetar hatinya, merasa terenyuh. Nah, atau bisa juga ketika mendengar tilawah Al-Quran, kemudian meneteskan air mata, mengingat kebesaran Allah. Nah, itu berarti hati orang tersebut masih beriman. Yang kedua, tidak melewatkan ikhtiar atau usaha dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Jadi tidak hanya usaha terus tanpa berdoa, atau berdoa saja tanpa usaha, itu berarti belum menjadi tanda orang yang beriman. Maka keduanya harus dilakukan secara seimbang. Ya usaha, ya berdoa. Selanjutnya, menghindari perkataan yang tidak berguna, termasuk perkataan-perkataan kotor. Termasuk pula ghibah. Ghibah atau rasan-rasan itu adalah perkataan yang tidak berguna. Kemudian tanda selanjutnya adalah memelihara amanah dan menepati janji. Kemudian bersedekah, dan yang terakhir berjihad di jalan Allah. Nah, berjihad di jalan Allah ini tidak harus dengan perang, tidak, tapi bisa juga dilakukan dengan menuntut ilmu secara bersungguh-sungguh. Itu termasuk juga berjihad di jalan Allah. Kemudian mengajarkan ilmu agama kepada orang lain itu juga termasuk berjihad di jalan Allah. Nah, maka guru-guru TPQ ya, itu juga
termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Oke, selanjutnya di era sekarang itu banyak sekali problematika keimanan. Salah satunya adalah saling dengki antar manusia. Dengki atau hasad itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang yang dengki itu dapat melakukan berbagai cara untuk merusak kebahagiaan orang lain. Nah, inilah yang harus dituntaskan. Orang ngaku beriman tapi kok masih dengki. Nah, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Benar nggak iman? Dan itu harus diatasi dengan cara apa? Ya, yang mendekatkan diri kepada Allah, sering-sering berzikir, sering-sering mensyukuri nikmat Allah. Itu untuk mengatasi problem tersebut. Nah, sekarang Bu Fitri tanya, ada sebuah cerita kehidupan di mana Aisyah merupakan wanita disabilitas, tunadaksa ya, tidak punya kaki, akibat kecelakaan yang pernah dialaminya sewaktu masih duduk di bangku SMP. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kaki Aisyah diamputasi. Namun demikian, ia tetap bersyukur karena masih dapat berjalan walau dengan bantuan kaki palsu. Nah, cerita ini menggambarkan bahwa Aisyah itu masih memiliki iman. Iman cabang apa? Iya, cabang hati. Mengapa ia memiliki memiliki iman dalam hati? Nah, ini ditunjukkan dengan ia tetap bersyukur. Syukur itu termasuk iman cabang hati. Jadi, kesimpulannya dari materi ini adalah iman itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari lisan dan tindakan. Kenapa? Karena seseorang yang beriman dapat dilihat dari bagaimana ia berucap dan bertindak. Demikian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.